Halo teman-teman semua, selamat datang di penjelasan kita tentang cara bikin tubuh jadi lebih fit dan bugar. Anggap aja ini adalah awal dari sebuah petualangan seru atau quest kebugaran buat kamu. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lagi ada waktu luang, kamu lebih sering ngapain? Mantengin layar buat main game berjam-jam atau keluar rumah, sepedaan keliling kompleks, mungkin main bola sama teman-teman. Nah, pertanyaannya simpel banget. Mana sih yang bikin tubuh kita jadi lebih sehat? Jelas yang kedua kan? Terus apa sih sebenarnya kebugaran jasmani itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan tubuh kita buat kerja secara efisien. Artinya, kamu bisa seharian di sekolah, main sama teman, bantu orang tua di rumah, tapi malamnya nggak langsung tepar. Masih ada tenaga buat ngerjain hobi kamu. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling dasarnya. Kenapa sih kita harus bugar? Emangnya sepenting itu ya? Nah, buat ngejawab ini kita bakal pakai sebuah peta. Anggap aja ini peta petualangan yang bakal nuntun kita menuju tubuh yang lebih sehat dan kuat. Dan ini dia peta kita, piramida aktivitas fisik. Eits, jangan bayangin piramida yang rumit ya. Justru sebaliknya, ini adalah panduan super simple yang nunjukin aktivitas apa aja yang perlu kita lakuin, mulai dari yang paling sering sampai yang sesekali aja. Yuk kita bedah bareng-bareng, mulai dari pondasi paling bawahnya ya. Level 1 ini adalah dasar dari segalanya. Ini tuh aktivitas harian yang ringan, sesuatu yang sebenarnya gampang banget buat dilakuin setiap hari. Contohnya, jalan kaki ke warung atau ke sekolah, bantu-bantu nyapu di rumah, atau milih naik tangga daripada lift. Kelihatannya sepele, tapi ini pondasi penting banget buat kesehatan kita. Naik satu tingkat, kita ketemu sama olahraga aerobik dan rekreasi. Pernah nggak sih, pas lagi asyik main bola atau lari-larian, kamu ngerasa jantungmu berdebar lebih kencang dan napas jadi sedikit ngos-ngosan? Nah, itu dia. Itu tandanya kamu lagi ngelatih jantung dan paru-paru biar makin kuat. Coba deh, lakuin aktivitas seru kayak gini 3-5 kali seminggu. Selanjutnya, ada latihan buat kekuatan otot dan kelenturan. Nah, yang ini nggak perlu tiap hari kok. Cukup 2-3 kali seminggu aja. Kamu bisa coba push up, sit up buat bikin ototmu lebih kuat. Dan jangan lupa peregangan, biar badanmu lentur, jadi lebih lincah dan gak gampang cedera pas lagi aktif. Sekarang kita sampai di puncak piramida, yaitu keseimbangan energi. Bayangin deh tubuhmu itu kayak handphone. Makanan yang kamu makan itu ibarat chargernya yang ngisi energi alias kalori. Nah, semua aktivitas yang kamu lakuin itu yang nyedot baterainya. Kunci biar baterai tubuh kita sehat adalah menyeimbangkan antara energi yang masuk dan yang keluar. Simpel kan? Oh iya, ada satu peringatan penting nih di peta kita. Kita harus banget ngebatasin yang namanya perilaku sedentari, alias kebanyakan diam atau mager. Ini bukan berarti kamu nggak boleh sama sekali main game atau nonton TV ya. Boleh kok, tapi ini cuma pengingat aja biar kita nggak kebablasan. Kuncinya itu seimbang. Oke, petualangan kita berlanjut. Sekarang kita bakal kenalan sama 5 elemen penting yang ngebentuk kebugaran. Biar gampang, anggap aja ini adalah 5 kekuatan super yang dipunya sama tubuh yang bugar. Penasaran apa aja? Ini dia ke-5 kekuatan super itu. Pertama, daya tahan kardio. Intinya biar jantung dan paru-paru kita kuat, jadi lari keliling lapangan nggak langsung ngos-ngosan. Kedua, kekuatan otot. Ini kemampuan buat ngangkat yang berat-berat, kayak tas sekolah yang isinya penuh buku. Ketiga, daya tahan otot. Nah, ini beda lagi. Ini soal seberapa lama otot kita bisa kerja berulang-ulang tanpa nyerah. Keempat, fleksibilitas. Biar badan lentur dan gerakannya luas. Dan terakhir, komposisi tubuh, yaitu perbandingan antara lemak dan otot di badan kita. Punya kekuatan super itu emang keren, tapi kita juga butuh cara yang cerdas buat melatihnya. Ingat ya, punya rencana latihan yang bagus itu kunci sukses dari petualangan kebugaran kita. Nah, untuk bikin rencana itu, ada panduan cerdas yang namanya prinsip FIT. Prinsip ini kayak resep rahasia gitu deh, buat ngerencanain latihan biar hasilnya pas dan maksimal. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa itu FIT? FITT, ini singkatan yang gampang banget diingat. F itu frekuensi, artinya seberapa sering kamu olahraga dalam seminggu. I itu intensitas, seberapa keras latihannya, santai, sedang, atau berat. T yang pertama itu time atau durasi, alias berapa lama kamu latihan per sesinya. Dan T yang kedua adalah type atau tipe, maksudnya jenis olahraga apa yang kamu pilih. Kalau pakai prinsip ini, latihanmu jadi jauh lebih terarah. Nah, setelah tahu caranya, emangnya apa sih efek keren yang terjadi di tubuh kita pas lagi olahraga?
Ini nih bagian paling serunya. Yuk kita intip reaksi-reaksi luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita setiap kali kita bergerak aktif. Pas kamu mulai bergerak, pasti kerasa kan jantungmu jadi berdetak lebih cepat? Duk-duk-duk. Itu karena jantungmu lagi berubah jadi pompa super. Dia kerja lebih keras buat ngirimin darah yang penuh oksigen ke semua otot yang lagi kerja keras. Ini tuh respons alami yang sehat banget. Di saat yang sama, tubuhmu juga langsung nyalain mesin pembakar kalori. Semua makanan yang kamu makan tadi diubah jadi energi, kayak bensin buat mobil. Jadi kamu punya bahan bakar buat terus lari, lompat, dan main. Dan ini dia bagian terbaiknya. Waktu kita olahraga, otak kita itu ngeluarin zat kimia ajaib yang namanya endorfin. Ini sering disebut hormon bahagia alami dari tubuh kita. Pernah kan? Ngerasa senang dan semangat banget setelah capek main futsal? Nah, itu kerjaannya si endorfin. Makanya olahraga itu bisa jadi obat paling ampuh buat ngilangin bad mood. Efeknya juga bukan cuma sesaat loh. Kalau kita rutin gerak, manfaat jangka panjangnya luar biasa banget. Kita jadi nggak gampang sakit, daya pikir dan konsentrasi di kelas bisa jadi lebih tajam, kita jadi punya lebih banyak tenaga buat aktivitas sehari-hari, dan bahkan bisa ketemu teman-teman baru yang sama-sama suka hidup sehat. Wah, ternyata banyak juga ya yang udah kita bahas. Biar semua ilmunya nempel di kepala, yuk kita lihat lagi ringkasan super padat dari petualangan kebugaran kita hari ini. Ini poin-poin paling penting yang wajib kamu ingat ya. Oke, ini dia intinya. 1. Bergerak aktif itu kunci utama biar nggak gampang capek. 2. Pakai piramida aktivitas sebagai contekan harianmu. 3. Latih kelima kekuatan super kebugaran tadi. 4. Biar latihanmu terarah, gunakan prinsip FITT. Dan yang kelima, yang paling penting, ingat aja kalau olahraga itu nggak cuma bikin badan sehat, tapi juga bikin hati senang. Nah, penjelasannya memang udah selesai, tapi petualangan kebugaranmu justru baru aja dimulai sekarang. Coba deh kamu pikirin, dari semua yang udah kita omongin, aktivitas bugar apa sih yang pengen banget kamu coba minggu ini? Gak usah yang susah-susah, mulai aja dari yang kamu suka. Semangat ya!